Saat ini saya akan memberikan video mengenai perbaikan power supply komputer. Pertama-tama kita buka dulu casingnya. Power supply ini memiliki spesifikasi 500 watt, merek FSP ya, FSP 500 watt, input 200 sampai 240 volt. Ini biasanya untuk tegangan di Indonesia kan 220 atau 220 stabilnya ya. Jadi ring ini masuk untuk kita yang ada di Indonesia. DC nya 3,3 volt, 5 volt, 12 volt. Nah, ini kebutuhan komputer semua ya. Untuk yang 3,3 voltnya 24 ampere keluarnya, 5 voltnya 20 ampere, 12 voltnya 18 ampere. Ini data saja, tapi untuk kenyataannya belum tentu, karena ini yang 100% keluar seperti ini itu bisa dikatakan tidak ada. Power supply terbaik saja maksimal outputnya keluar paling cuma 80% dari data yang tertera di data ini. Makanya kadang ada power supply yang ditulis 80 plus. Nah, itu maksudnya kan power supply yang memiliki keluaran murni 80% dari data yang tertera di casingnya ini. Nah, sedangkan jika tidak ada 80 plus, maka bisa dikatakan itu malah mungkin bisa 60%, 50%, 70%. Enggak jaminan gitu. Semakin bagus kualitasnya ya tentu mendekati 80% itu. Namun untuk kalau yang abal-abal atau palsu bisa juga sampai di bawahnya. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih power supply. Nah, ini oke, kita buka saja ya. Nah, pertama yang harus dicek adalah kipas ini kira-kira seret enggak atau lancar enggak dalam berputar. Kalau misalnya di sini karena banyak debu terus seret, ya harus kita bersihkan sampai lancar dulu dengan cara bagian ini dibuka terus dikasih minyak thinner. Nanti ini bisa ringan, tapi ini enggak saya lakukan karena ini sudah ringan sekali. Yang kedua, untuk penanganan yang kedua, kita cek pada bagian komponen-komponen tersebut. Ini harus dibersihkan dulu, kemudian cek kapasitornya, apakah ada kapasitor yang di sininya hamil atau ininya mau meledak. Nah, ini untuk bagian ini kayaknya aman, ini kapasitornya masih dalam taraf normal. Jadi sepertinya kita tidak perlu mengganti kapasitor lagi nanti. Tapi belum tentu juga, karena nanti biarpun ininya normal, kadang kalau dites nggak bisa ngisi, ya harus kita ganti juga.
tapi itu secara kita analisa secara fisik saja. Pada dasarnya ini komponennya bagus semua. Sepertinya kita cuma perlu membersihkan, kemudian kita solder ulang pada bagian bawahnya. Oke, sementara video saya stop dulu sampai proses pembersihan dan pencopotannya saya lakukan. Nah, rangkaian sudah saya buka, sudah saya bersihkan pada bagian debu-debunya. Langkah berikutnya adalah kita bersihkan debu-debu yang sudah menggumpal menggunakan thinner. Ini thinnernya. Thinner ini akan membuang kotoran-kotoran debu yang bisa membuat jalurnya menjadi korosi dan membuat jadi kadang konslet juga, karena bisa dilewati arus listrik kalau misalnya debunya sudah menggumpal dan ada cairan yang masuk ke debu tersebut. Maka dari itu kita lakukan perawatan dengan cara memberikan thinner untuk supaya biar bersih dari debu dan kotoran-kotoran dan membuang lemak yang nempel supaya tidak terjadi konsleting saat ada arus yang datang. Kenapa saya menggunakan thinner? Karena thinner adalah cairan yang cepat menguap dan memiliki konduktivitas listriknya terendah. Jadi tidak seperti air yang akan bisa menghantarkan arus listrik, tapi kalau thinner konduktivitas atau untuk bisa listrik yang lewat itu kecil. Nah, sudah mulai bersih ya. Kemudian langkah yang kedua, kita melakukan penyolderan pada kaki-kaki ini yang keropos atau yang kurang patrinya atau timahnya ini. Karena kadang seiring berjalannya waktu timah ini akan korosi pada bagian dalamnya, menyebabkan tidak nyambung dan ampere yang masuk kurang, terutama pada dioda kiprok, elko power besar sama transistornya ini. Di situ kadang jika korosi atau keropos pada timahnya menyebabkan tegangan drop. Banyak sekali power supply yang sudah lama atau sudah berumur tegangannya drop. Itu disebabkan karena yaitu tadi ada posisi timah-timah seperti ini tidak kelihatan dari luar, namun pada bagian dalamnya terjadi keropos. Untuk yang kurang kita tambahi.
paling bagus kita lakukan penyolderan pada semua kaki-kaki ini lebih bagus. Namun jika terlalu lama atau terlalu pusing, terlalu repot, bisa kita lakukan pada jalur-jalur utama saja yang sekiranya membutuhkan ampere besar. Paling utama di transistor ini tentu saja ya, pada transistor ini adalah kerja yang paling berat dari power supply, karena dia yang mempertahankan tegangan 12 volt, 5 volt sama 3 voltnya di sini. Kita tambahi saja. Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ada timah yang nyambung yang bukan dari sejalur, karena akan langsung konslet atau malah menjadi langsung rusak.
kita bersihkan secukupnya aja, yang bisa kita jangkau kita bersihkan, kalau enggak ya udah. Kemudian kita tutup. Kita sekrup semua. Kemudian kita akan mencobanya. Cara menghidupkannya, kita cukup sambungkan kabel hijau dengan hitam, kabel hijau dengan hitam. Ini kita sambungkan. Kita colok. Nyala. Kita tes tegangannya ya.
kita sambungkan ke kuning 12 volt, yang merah 5 volt, yang orange 3,3 seharusnya ini, tapi ini ya lumayan lah, nggak masalah, bisa kita pakai. Berarti bisa dipastikan ini power supply sudah bagus, bisa kita gunakan. Sekian dari Agus Putra Channel, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen ya, subscribe juga. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.